udah jangan jalan. Terus lagi. Guys. Sini santai sini. Lu jangan di jalan mas. Udah coba diucap sebelah sini kan? Kamu sebelah sini. Di sini. Ya wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu kita mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kita dapat menghadiri kajian rutin kita tiap bulan dalam keadaan sehat, dalam keadaan insya Allah dirahmati Allah, dan hadir di majelis yang sangat mulia ini. Kemudian mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat beliau ketika di hari akhir. Bapak Ibu sekalian, kajian rutin kita pada hari ini adalah nanti insya Allah kita sudah tidak asing lagi ya. Bapak Ustadz Muhsin ini itu sudah beberapa kali hadir di tengah-tengah kita, dan beliau sekarang sudah hadir di tengah kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu ada informasi sedikit bahwa di Ranting Pujangan ini ada beberapa kegiatan kemarin menyambut Ramadan. Kemudian kita akan mendapat perubahan kepada anak-anak kita untuk belajar mengaji, dan insya Allah ternyata dalam perjalanannya tidak terasa kami punya santri kira-kira sudah 30 orang, ya, 30 anak. Jadi selama ini Ranting Pujangan insya Allah berjalan dengan baik. Kemudian kemarin ada informasi dari pimpinan daerah bahwa ada semacam pemilihan untuk seluruh ranting di seluruh kota Surabaya ini, bahwa kemarin sudah juga kita diumumkan bahwa tahun kemarin kita sudah masuk 10 besar,
kalau memang nanti tahun ini kita dikirim kembali, insya Allah ada semangat lagi untuk dapat memperbaiki yang tahun-tahun kemarin. Jadi itu informasi yang ada. Insya Allah kajian pada hari ini dengan mengambil tema yaitu spirit Muharram, karena kita masih dalam bulan Muharram untuk berhijrah. Jadi insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustadz nanti pencerahannya bahwa kenapa di bulan Muharram ini dan kenapa nanti kita berhijrah. Demikian Bapak Ibu sekalian, baiklah, akan kami bacakan susunan acara pada kajian pagi ini, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah langsung acara intinya, yaitu kajian kita, kajian rutin kita pada setiap bulan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka bersama-sama acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh ananda kita Aprilia. Mudah-mudahan betul saya menyebutkan namanya. Dia adalah anak kita dari santri TPG Baitul Dakwah. Kepada ananda Aprilia kami persilakan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا
يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. Subhanallahirrahmanirrahim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Aprilia yang membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat bacaan Al-Quran itu bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini memang agak istimewa Pak Ustadz, karena di PRM Bujangan ini insya Allah mudah-mudahan dan selalu bisa terlaksana, yaitu kita mengadakan nanti ini sedekah cenderan. Insya Allah hari ini kita membagi sembako, tidak sayur, ada perubahan sedikit. Kemudian insya Allah mudah-mudahan kita selalu berdoa kita dapat melaksanakan secara rutin tiap bulan, mudah-mudahan begitu, atau nanti kita tingkatkan lebih lanjut. Dan ini insya Allah dari takmir pengurus PRM, mudah-mudahan berharap kita selalu berdoa apa yang kita laksanakan di PRM ini di Mushola Baitul Dakwah menjadi sebuah buah ikon atau sebuah amal yang dilaksanakan di PRM ini untuk insya Allah paling tidak ada semacam kesejahteraan di lingkungan kita, sehingga kita dapat bersinergi dengan masyarakat di sekitar kita. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ke acara inti, yaitu tausiah dari Pak Ustadz Mukhlisin, yang beliau selalu hadir di tengah kita karena beliau adalah sebagai ketua tabligh di cabang Nagel di Muhammadiyah ini. Beliau selalu akan membina juga di ranting-ranting yang ada di cabang Nagel ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Mukhlisin. Kepada beliau kami silakan. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi lil as-samawati wa ma fil ardi wa min ma syaa min shay'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita, karena tidak semuanya orang diberi kesempatan tapi tidak bisa meluangkan atau tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan kualitas dirinya, kualitas dalam beribadah, kualitas dalam bersyukur,
kualitas dalam semuanya yang intinya mendekatkan diri kepada Allah. Saya berdoa mudah-mudahan istiqomah panjenengan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala balas, Allah Subhanahu wa taala kabulkan, sehingga doa-doa panjenengan tidak ada satupun yang tidak dikabulkan. Mudah-mudahan semangat kita, kemudian effort kita, motivasi kita merupakan salah satu spirit untuk melakukan perubahan dari masa ke masa. Ada salah satu hadis yang nantinya ini menjadi spirit buat kita. Hadis ini pendek, tapi panjenengan lakukan. Doanya juga harus dilakukan secara istiqomah. Rasulullah bersabda, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu adalah lebih baik dari dunia seisinya. Hadis ini pendek, tetapi memiliki spirit dan manfaat luar biasa. 2 hari yang lalu saya baru sempat datang ke teman yang baru pulang dari haji. Beliau pada waktu Ramadan kemarin itu dihabiskan, katanya Ustadz, dia cerita begini, Ustadz, Masya Allah, sambil dia nangis begitu karena terharu bisa berangkat haji melebihi dari haji furoda. Kalau haji furoda itu haji yang luar biasa istimewa, tapi dia itu nggak pernah punya rencana untuk pergi ke sana. Tiba-tiba ditelepon, kemudian suruh berangkat. Ustadz, sampai hari ini berangkat. Pokoknya sampai hari ini berangkat. Apakah paspor sampean itu sudah masih hidup atau sudah expired begitu? Dia bilang sudah, masih hidup. Nah, kemudian dia pulang, dia lihat alhamdulillah masih sampai tahun 2026. Nah, setelah itu dia bingung, dia mendadak nggak punya uang, nggak punya apa. Kemudian dia berusaha untuk memenuhi itu semuanya untuk berangkat ke Jakarta. Ternyata pengurusannya juga banyak juga, hampir mengeluarkan biaya 9 juta. Tapi 9 juta tapi bisa berangkat dalam keadaan kalau orang pondok bilang majanan begitu, dalam keadaan gratis begitu. Dia berangkat, ternyata di sana dia bisa menetap sampai 60 hari karena dapat putusan dari pemerintah. Masya Allah, itu membuat saya terharu. Saya kemudian tanya begini, kalau orang itu mendapatkan sesuatu yang istimewa, pasti ada amalan-amalan yang istimewa dia lakukan. Pasti. Allah itu gak akan memberi sesuatu yang istimewa kalau kita tidak punya amalan yang istimewa. Gak mungkin. Amalan kita biasa-biasa, ya Allah ngasihnya biasa-biasa. Maka amalan yang istimewa inilah yang mestinya harus kita jadikan fondasi, landasan dalam diri kita. Kemudian saya tanya, jenengan punya amalan apa? Ya biasa aja Ustaz. Cuman yang saya ingat kemarin Ustaz, kayaknya selama usia saya itu, artinya saya hidup ya, saya itu hanya bisa memaksimalkan Ramadan yang kemarin itu. Berarti selama dia berRamadan yang lalu-lalu itu dianggap tidak istimewa. Apa istimewanya, saya tanya? Apa istimewanya Ustaz? Istimewanya itu menurut saya, tapi gak tahu kalau ada sesuatu yang lain yang tidak saya tahu. Tapi kalau menurut saya itu tiap Ramadan, mulai pertama sampai terakhir, setelah saya sholat subuh tetap di masjid. Kemudian yang kedua, saya tidak langsung pulang. Saya sempatkan baca Quran. Kemudian saya nunggu sholat
ini apa namanya sampai duha, masuk waktu duha pertama itu dia lakukan. Setelah itu dia baru pergi balik ke rumah. Itu dia lakukan selama 1 bulan. Nah, hal seperti inilah benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rakatul fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang ringan itu lebih baik dari dunia seisinya. Inilah menjadi spirit buat kita. Mungkin Allah tidak memberikan balasan seperti teman saya itu, tapi panjenengan nanti akan diberikan balasan mungkin lebih dari itu. Tidak diberangkatkan haji, tapi jenengan diberikan kesehatan, jenengan diberikan kesuksesan, putu-putunya, anak-anaknya dan putu-putunya diberikan kesuksesan, jenengan diberikan kebahagiaan. Ini lebih penting lagi. Maka hal-hal seperti ini mau tidak mau harus kita syukuri. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat selalu. Panjenengan semuanya nanti diberikan karunia oleh Allah, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang saya baca tadi, fadhkuruni adzkurkum. Kalau panjenengan itu selalu ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada panjenengan semua. Dalam bentuk apa ingatnya? Ya seperti ini. Diundang pengajian datang, alhamdulillah. Insya Allah niatnya gak karena centelan, gak karena centelan. Niatnya itu karena lillahi ta'ala. Niatnya karena itu, karena Allah, karena Rasulnya, karena ingin mendapatkan ilmu. Nah, hidup kita dia seperti ini, Bu. Hidup kita seperti HP ini. HP itu kalau sudah baterainya mau habis, juga berfungsi. HP baterainya penuh, wayem, masih gak mangan sehari loh, paketan penuh, wes gak apa-apa. Nah itu kalau orang muda, kalau orang tua enggak. Kalau orang tua, kalau ada paketan sama saja. Nah sing enom, masya Allah, bingung Pak. Nah hidup kita ya seperti ini. Kalau hidup kita tidak pernah kita isi dengan nilai-nilai keagamaan, seperti usia kita, maka kita nanti akan gampang oleng, gampang resah, gampang gelisah, gampang merenung, gampang bingung, galau. Makanya sekarang itu kita isi dengan seperti ini. Kadang kita isi dengan seperti ini, kita sama-sama halnya merecharging diri kita cas lagi, kita isi lagi baterainya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang istimewa untuk melakukan kebaikan. Maka di dalam surat Al-Qasas ayat 73 Allah juga mempertegas, memperkuat, mengingatkan kita, wa min rahmati ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi la'allakum tashkurun. Dan dari rahmat Allah, panjenengan kan banyak sudah dikasih rahmat. Ya. Dia jadikan malam dan siang untuk beristirahat, yaitu pada malam hari. Dan siang untuk apa? Walita bertagu min fadlihi, untuk mencari karunia-Nya, untuk mencari rizkinya. Malam itu bagian daripada kenikmatan yang luar biasa. Siang itu Allah memberikan kita kenikmatan
insya Allah kalau kita berusaha, kita memiliki effort atau semangat yang luar biasa, insya Allah Allah akan mencukupkan kita, memberikan rezeki kepada kita. Nah ini sesuatu yang penting. Wala'allakum tashkurun. Dan kalau orang itu sudah mengerti siang itu untuk apa, malam itu untuk apa, ngapunten, jangan sampai hidup kita itu dibuat sibuk di siang hari. Kerja boleh Pak, menjalankan kerja motak-matik boleh untuk mencukupi keluarga, itu kewajiban kita. Tapi malam usahakan kita bangun, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersimpu kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Insya Allah Allah itu pasti akan memberi, pasti. Di dalam hadis itu disebutkan Allah itu akan mengabulkan doa hambanya, meskipun doanya itu menurut dia itu belum dikabulkan, tapi suatu saat di kemudian hari pasti akan dikabulkan. Kadang Pak, kita berdoa kepada Allah, minta hari ini, ya Allah kabulkan doaku ya Allah, nggak dikabulkan ternyata. Ya Allah kabulkan, nggak dikabulkan. Tapi kadang kita nggak minta dikabulkan. Ini nak cerita begini Bu, kalau saya boleh contohkan seperti orang arisan. Orang arisan itu kalau tinggal 5, semuanya berharap untuk dapat. Sampai lobby-lobby dia lakukan. Mbak, Bu, aku sih, yo, aku lagi butuh. Badan di sini sambat, ya butuh sebenarnya. Ngomong, oh iya insya Allah, ngomong, insya Allah. Kena dia, Bu ngapunten, aku yo butuh Bu ini. Nah, ketika dia butuh dan nggak dapat dia nggak mendapatkan, kita harus husnudon. Oh, sak butuh-butuhnya kita, ternyata masih ada orang yang lebih butuh. Ini saya itu pernah Bu, di kelas itu saya ngajar, di kelas itu ada, sebenarnya nggak butuh arisan begitu, cuman aku ikut-ikutan aja. Arisan kelas 4 Pak, arisan guru-guru kelas 5, nah ikuti aja Bu. Suatu ketika saya itu bilang begini, Bu, tinggal 3 orang, gue kamu dapat sampai kasihkan saya Bu buat bayar ini. Ternyata nggak kena saya, tapi saya yang tercukupi. Oh, ternyata dia yang lebih. Nah, ketika dia nggak butuh, kita nggak butuh, kemudian arisan itu ya kena saya terakhir. Ternyata pada waktu itu kami butuh juga. Nah, hal seperti ini bisa dapat kita renungi bahwa inilah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap keputusan yang Allah berikan kepada kita pasti akan memberikan manfaat kepada siapapun. Nah, ini penting. Nah, para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari nikmat-nikmat yang saya sampaikan tadi itu adalah banyak nikmat. Mulai nikmat alamiah, nikmat berupa alam semesta, kemudian nikmat jasmania, nikmat organ tubuh yang panjenengan miliki. Kita lihat ini yang datang ke sini gak ada wong loro, semuanya sehat. Neng loro gak mungkin tanpa mereka. Nonton begini, sehat itu yang mahal. Coba kalau panjenengan itu ke rumah sakit, lihat ya Allah, rasanya berdoa begini, aku gak mau seperti mereka. Tapi kita sehat Pak, luar biasa. Saya kemarin tuh ngisi khotbah Jumat Pak, di Rungkut sana, di Rungkut. Ketemu orang Pucang sini aslinya itu, orang Pucang.
Dia cerita, saya itu orang Puncak, Pak. Tapi saya namanya kalau saya sebutkan pasti panjenengan tahu. Seusia panjenengan. Orangnya sudah sakit, udah jalan sudah tertatih-tatih. Biasanya Ustaz, saya itu biasanya ngimami di masjid ini, Ustaz, saya takmir. Sekarang ya kapan hari ketemu, sholatnya seminggu gak jangka, Pak. Padahal rumahnya dekat. Sholatnya cuma bisa dihitung sesuai kemampuan dia. Sekarang sholatnya itu tambah gak jangka lagi, cuma Jumatan saja dia kepengen. Karena udah gak kuat, jalan itu udah gak kuat. Nah saya melihat panjenengan, ya Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan yang sehat ditambah kesehatannya, yang sakit disembuhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian nikmat berikutnya itu adalah nikmat ikhtiariyah. Nikmat yang kita dapatkan setelah kita berusaha. Kita itu gak akan bisa mendapatkan puncak kenikmatan kalau kita diam saja. Misalnya panjenengan ngomong sama saya sama Pak Farid, Pak Farid, nanti kan ada sedekah centelan Pak Farid, saya nggak bisa datang, nanti tolong diantarkan di rumahnya. Pak Farid kan mesti ngomong nih, oh iya insya Allah, nggak tahu nih, entek, ya sudah. Tapi kalau datang kan masih dapat. Maka datangnya itulah bagian daripada nikmat ikhtiariyah, nikmat yang dia usahakan, kemudian dia mendapatkan hasilnya itulah bagian daripada kebahagiaan. Saya berpikir lebih jauh lagi tentang masa depan kita di akhirat kelak. Apa yang kita kerjakan hari ini, Pak? Apa yang kita kerjakan hari ini, Bu? Nanti akan berimplikasi atau akan berdampak terhadap kehidupan kita di akhirat kelak. Pasti. Maka panjenengan di sisa usia, saya juga punya sisa usia, panjenengan juga punya sisa usia, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau teman saya bilang begini, sebenarnya orang hidup kalau sudah melakukan kebaikan, kunci surga itu sudah dipegang. Kalau melakukan kebaikan, tinggal dilipat gandakan, diistiqomahkan. Jangan melakukan kejelekan. Insya Allah dia kunci surga itu akan dipegang dan tinggal diambil kemudian dimasukkan, klik gitu aja. Kita buka. Bukanya dengan apa? Ya dengan amal kebaikan yang kita miliki. Saya ngisi sedekah centel program centelan ini udah 2 kali. Saya kemarin dibawain panitia 2. Tak kasihkan orang tukang becak di depan sekolahan terus. Masya Allah, senangnya itu loh. Katanya, Ustaz, alhamdulillah bisa masak Ustaz. Coba nikmatnya mereka. Saya dapat pahala, panjenengan sing nyumbang oleh pahala. Pak Farid sama para jamaah dibantu oleh panitia takmir yang dapat pahala. Ya mudah-mudahan segera tempat ini menjadi masjid begitu. Bisa khutbah Jumat, ada khutbah Jumat di sini, bisa ada kajian rutin. Kemudian ada para agnia orang-orang kaya memberikan kontribusi di sini dan bermanfaat buat panjenengan semuanya. Spirit Muharram untuk berhijrah. Jadi kalau arti Muharram, karena ini masih di bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan istimewa. Bulan istimewa. Muharram itu artinya atau Muharram berasal dari kata haram, yang artinya terlarang atau dilarang. Ada 4 bulan yang diistimewakan dalam Islam atau dimuliakan dalam Islam. Ya di antara salah satunya itu adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu adalah bulan-bulan istimewa. Sampai saya kutip di dalam tafsir Qurtubi. Jadi beliau mengatakan, ulama
tafsir dia mengatakan bahwa di bulan Muharram itu beliau menyarankan supaya kita semuanya terus berbenah, ingat untuk melakukan kebaikan. Mengapa? Karena di bulan Muharram itu Allah akan menambah kebaikan, melipat gandakan kebaikan, juga Allah akan melipat gandakan keburukan yang kita lakukan. Nah, spiritnya di situ. Maka ketika beliau mengatakan seperti itu atau menafsirkan seperti itu, saya ingat firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya begini, wala talqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah panjenengan semuanya mencampakkan diri panjenengan ke dalam kebinasaan. Allah itu sudah menyediakan surga neraka. Kita sudah tahu, oh surga itu untuk ini, neraka itu untuk ini. Kita sudah tahu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi kita. Spirit Muharram atau semangat Muharram untuk berhijrah. Nanti akan saya sampaikan. Di akhir ayat itu dilanjutkan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Intinya cuma itu dalam hidup. Kalau kita sering melakukan kebaikan, insya Allah Allah akan balas dengan banyak kebaikan. Nah, dengan adanya pengajian seperti ini, tak lihat yang beberapa yang waktu misi yang pertama itu ya seperti ini, bisa tarik. Banyak seperti ini, alhamdulillah istiqomah. Tidak sampai surut, tidak sampai sepi, tidak sampai berkurang. Tapi ngapunten, bukan hanya centelannya yang kita, tapi ada sesuatu yang istimewa. Jenengan datang itu sudah cukup luar biasa. Insya Allah Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih. Nah, peristiwa apa yang terjadi di bulan Muharram? Ternyata banyak referensi yang saya cari. Muharram itu adalah muncul peristiwa yang luar biasa yang dialami para nabi. Mulai dari Nabi Adam, diampuni dosanya ketika dia melakukan dosa ya di bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan ya oleh Allah bersama rombongannya dengan kapalnya di atas bukit Yudi, itu juga di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim dengan kekejamannya, raja yang zalim, raja sekeduk, raja gara-gara menghancurkan sesembahan mereka, kemudian dipanggil, ya, ditanya, memang skenario Tuhan atau skenario Allah itu luar biasa, sampai nggak bisa jawab itu. Kalau orang berakal itu sudah pindah agama, itu karena dia itu nggak berakal mereka, seperti yang dibaca Qari tadi itu surat Al-Baqarah. Orang yang hatinya keras masih dimasukin kebaikan, itu juga tidak akan bisa berubah. Tapi kita kan tidak, misalnya karena kita bukan orang kafir. Kalau sudah kafir itu ya keras, kecuali Allah memberikan hidayah atau petunjuk. Nabi Yusuf juga sama, Nabi Yunus juga sama. Peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan Muharram. Nah, inilah kita jadikan spirit bahwa Muharram itu adalah bulan yang luar biasa yang memberikan dampak kepada kita agar kita bisa berubah. Nah, sekarang kita kaitkan antara Muharram dengan hijrah. Kalau Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada Nabi atau pada Rasulullah atau Rasulullah terjadi di bulan Muharram, maka kita masuk di bulan Muharram,
maka spiritnya adalah spirit hijrah. Effortnya, motivasi kita itu adalah motivasi hijrah. Apa sih artinya hijrah ini? Hijrah itu kalau secara bahasa pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Pindah tok, itu namanya hijrah. Tapi yang dikehendaki oleh kita, makna hijrah yang sebenarnya itu adalah pindah dari tempat satu ke tempat lain untuk melakukan sebuah perubahan. Di situ ada kata kunci perubahan, bukan hanya sekedar pindah, tapi ada perubahan. Misalnya perubahan sikap, perubahan dalam beribadah, perubahan dalam sosial kemasyarakatan, perubahan dalam hal-hal yang lain, dalam berumah tangga. Itu kalau di situ kita melakukan sebuah perjalanan kehidupan, kemudian kita melakukan kebaikan dan kebaikan kita lakukan secara istiqomah, disitulah yang disebut dengan makna hijrah. Gampang mestinya, tapi kan kita juga harus bisa untuk beristiqomah terus-menerus. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajjir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi terdapat hijrah yang luas dan kelapangan rezeki. Jadi kalau orang berhijrah dan diniatkan untuk melakukan perubahan, maka dia akan mendapatkan muraghaman katsiran wasa'ah. Dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas, kemudian rezeki yang banyak. Jadi ini luar biasa. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikhul mauta faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian dia itu meninggal dunia. Dia sudah berhijrah, dia meninggal dunia, maka dicatat oleh Allah dia itu adalah sebagai orang yang sudah melakukan kebaikan. Dia berniat keluar di tengah perjalanan, dia itu meninggal dunia, maka dia dikatakan sebagai orang yang hijrah. Kalau dalam hadis lain disebutkan mati syahid. Maka kita jangan takut kalau kita melakukan perjalanan jauh atau kita keluar kemana. Saya itu kemarin Pak dikatakan ujian. Saya itu ada kegiatan Muhammadiyah, namanya diklat khusus kepemimpinan se-Jawa Timur, se-Bali, se-NTT, se-NTB selama 3 hari. Kemudian saya itu di akhir kegiatan saya makan siang Pak. Makannya makan daging. Di daging itu kan ada terakhir makan soto. Itu ada empal yang dagingnya itu ada uratnya. Tak kenyal, tak kena. Saya atosin. Tak kenyal, tak. Karena saya makan dengan orang dengan pimpinan se-Jawa Barat. Langsung tak telan, nyangkut di sini. Saya setuju, nyangkut. Ya Allah, beneran ini kata Nabi, nak mangan itu ora usah berkesah-kesah. Dikunyah sing lembut, nyangkut Bu. Saya sungkan sama mereka, saya tinggal. Tidak bisa Pak. Saya keluar, cari wastafel. Keluar. Saya gak keluar sampai sekian menit. Saya tahan. Saya lihat wajah saya sudah gak kuat, udah mau roboh karena gak bisa nafas saya. Muka ini, kepala ini warnanya hitam Pak. Saya udah minta tolong, cuman saya ingat kata-kata saya gini, ya Allah, maksud saya harus pergi sekarang.
Saya itu masih dibutuhkan umat dan Muhammadiyah. Saya bilang begitu. Ya Allah, tak tekan, gak keluar Pak. Ya Allah, nangis rasanya. Saya sudah mau minta tolong, udah gak keluar suaranya. Sudah mau jatuh karena muka udah hitam. Keluar Bu. Langsung nyut. Sakitnya kayak apa. Dari peristiwa itu Pak, saya bersyukur, saya nangis. Sampai teman saya ngomong gini, kenapa Ustaz? Saya ngomongin keselak. Saya pulang Pak, seharian gak bisa tidur Pak. Saya nangis Pak. Ya Allah, ini loh kalau Allah itu masih memberikan usia yang panjang ya begini. Coba kalau Allah gak meridhoi, mungkin kita gak bisa ketemu. Allah mengizinkan saya untuk pergi, ya kita gak bisa ketemu. Maka di akhir ayat itu lanjutannya wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah yang harus kita sampai jam berapa? Sampai sekuatnya. Ya. Nah, dari cerita dari ayat ini itu dipertegas lagi oleh sabda Nabi tentang niat kita. Hadis dari Umar, ya, Rasulullah SAW bersabda, innal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Segala sesuatu itu harus didasari dengan niat. Niatnya apa? Pokoknya kalau begini, niatnya sudah karena Allah dan Rasulnya. Yang lainnya pasti akan dapat. Yang lainnya pasti akan kita gapai. Ini penting. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu ingin mendapatkan sesuatu, kalau di hadis ini ingin mendapatkan perempuan untuk dinikahinya, dia akan mendapatkan perempuan yang dinikahinya. Makanya orang itu kalau sudah punya semangat kebaikan, misalnya bapak-bapak, aku mau belikan emas buat istriku. Nek bapak semangat, dapat Pak, yakin dapat. Boy itu oleh nilai, boleh opo, itu urusan duri, yang penting dapat. Atau kita mau mewujudkan sesuatu untuk cucu kita, untuk anak kita, entah itu dapat dari mana. Tapi kalau dasarnya itu adalah karena Allah, pasti dapat. Sama dengan seseorang yang pindah hijrah dari satu tempat ke tempat lain, digambarkan dalam hadis hanya ingin memburu atau mendapatkan perempuan yang dia bidik, ya sudah dia akan dapat itu. Nah itu gambarnya gitu. Nah, hadis-hadis inilah yang memberikan motivasi buat panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran yang real buat kita semuanya. Kita akan menjadi orang-orang yang memang bisa menata niat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada salah satu peristiwa saya baca di dalam kitab Manaqib, karena orang berhijrah itu harus didasari dengan amalan-amalan yang istimewa juga, yang seperti yang saya bacakan. Kalau kita melakukan perubahan, berhijrah, tetapi tidak didasari dengan amalan-amalan yang istimewa, ya kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Maka harus ada sesuatu yang istimewa. Misalnya sedekah subuh, di sini kalau ada kotak infak begitu, tiap subuh seminggu sekali 5.000. Ya saya tanya sama ibu-ibu,
Ibu-ibu, ibu-ibu, kalau jenengan infak 1 bulan sekali 10.000 kira-kira berat enggak? Bukan. Mulai besok diinfak di sini Bu ya, sebulan 10.000. Bapak-bapak nggak usah saya tanya, kenapa? Karena ras terkuat di dunia itu adalah ibu. Bapak-bapak nurut sama ibu sudah, nggak usah saya tanya. Ibu oke, bapak oke. Mau minta ini ya tidak bisa, pokoknya ibunya oke, insya Allah bapaknya oke. Nggak bilang ya ini intermezzo aja. Nah, jadi di dalam kitab Manaqib, artinya biografi, itu diceritakan ada namanya seorang ulama yang bernama Imam Ahmad Ibnu Hanbal atau disebut dengan Imam Hambali. Beliau itu di akhir usia tuanya itu bercerita begini, saya itu pernah merasakan kegelisahan yang luar biasa. Saya tiba-tiba dalam kegelisahan saya itu harus mengunjungi di salah satu kota di Irak yang namanya Basra. Dia harus ke sana. Padahal dia tahan, enggak usah, saya kan udah tua. Tapi tidurnya itu tidak nyenyak, hidupnya tidak nyenyak. Apa yang dia jalani dalam kehidupan itu membuat dia gelisah. Nah, tiba-tiba dia minta sama Allah, berdoa sama Allah, ternyata keyakinan dia itu menguat. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, kamu harus hijrah. Mungkin itu dorongan dalam hatinya. Usianya sudah segitu, dia melakukan perjalanan. Dia harus berangkat ke Basra. Padahal jaraknya cukup lumayan jauh. Sampai di Basra, pada waktu itu tepatnya waktu sholat Isya. Setelah dia melaksanakan ibadah sholat Isya, dia kecapean, Bu. Ya gitu. Dia berdoa sama Allah supaya dimudahkan begitu urusannya. Orang pada pergi, dia itu ya wajar, namanya orang musafir kan laya-laya kan biasa, terentang begini. Diusir sama marbot. Pak Syekh, ayo silakan keluar dari sini. Ayo keluar. Ayo silakan keluar. Diusir. Dia bilang, Pak, saya mau istirahat, saya kan seorang musafir, gak iso keluar. Marbot kayak ini ketemu wong kucang, jelas kegeran, jelas. Teman-teman jelas. Marbot kayak ini. Ketemu wong kucang, apa nih? Kucangan. Jelas. Mulai ngeringis, hancur sudah. Dan kok seorang marbot kayak gini? Diusir. Kemudian dia pindah di teras. Marbotnya sudah masuk, dia pindah di teras. Laya-laya. Ya Allah, Bu, didatangkan, diusir juga. Sampai ditarik, suruh berdiri, didorong sampai dia berada di area di halaman masjid. Nah, setelah itulah dia melihat si tukang roti, yang tukang roti itu melihat Syekh tadi itu didorong-dorong. Kemudian tukang roti manggil, Syekh, mari menginap di tempatku aja, beristirahat di tempatku aja. Disuruh istirahat di tempatnya si tukang roti. Kemudian si tukang roti ini memberikan teh dan roti. Mohon maaf, kalau di era sekarang ulama seperti beliau itu sudah luar biasa, banyak dilihat, banyak dikenang, banyak dimengerti. Karena pada waktu itu nggak ada sosial media. Tapi beliau terkenal di Irak itu cukup luar biasa. Mungkin takmir masih tidak ngerti mungkin. Beliau itu ahli hadis, ulama besar. Nah, kemudian
Sampai di tukang roti tadi itu, nah, kemudian tukang roti itu, Bu, ngapunten, setiap dia itu mau membuat adonan, dia mengucapkan astagfirullah. Kaget. Adonan lagi, astagfirullah. Adonan lagi, astagfirullah. Kaget. Kemudian si Syekh tadi itu bertanya, terima kasih. Bertanya, Pak, sudah berapa lama membuat kue seperti ini? Sudah 30 tahun. 30 tahun dia membuat kue seperti ini. Saya tanya lagi, ada amalan apa? Ada manfaat apa setelah kamu itu melafazkan astagfirullah tadi? Dia bercerita, Syekh, karena tukang roti ini nggak mau ngobrolnya itu tidak seajik tidak sesering mungkin, kan dia mungkin repot. Kemudian dia bilang begini, Syekh, selama 30 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan setiap doa dan permintaan saya. Saya minta apapun, Allah langsung beri. Saya minta apapun, Allah langsung beri. Saya minta apapun, Allah langsung beri. Cuma satu, saya berdoa kepada Allah supaya saya dipertemukan oleh seorang ulama dari Irak, dari Baghdad, ahli hadis, ya, supaya saya dipertemukan. Langsung nyambung, ternyata orang ini yang membuat hati saya gundah gulana, membuat hati saya bingung, membuat saya itu gelisah. Karena apa, Bu? Kuncinya karena apa tadi? Karena membaca istighfar. Pendek, Bu, tapi dia baca. Kalau ada yang lain, subhanallah, boleh. Kalau ada yang lain, panjenengan mau membaca sholawat Nabi, boleh. Tapi panjenengan harus istiqomahkan. Ya mudah-mudahan kuat sampai ajal menjemput kita. Allah nggak mengganti di dunia, tapi Allah mengganti di akhirat. Nah, saya lanjutkan. Oh, gara-gara orang ini ya, sampai saya itu seperti ini. Gara-gara orang ini. Nah, inilah kisah spirit yang harus kita jadikan sebuah rujukan dalam kehidupan kita. Intinya begini, Bu. Kita semuanya harus punya amalan-amalan dari masing-masing kita semuanya, amalan-amalan yang istimewa. Kalau bisa sempat sholat duha, kita sholat duha. Wes 2 rakaat gak apa-apa. Kalau merasa berat, kalau merasa mampu 4 rakaat, ya 4 rakaat. Habis itu habis berdoa, sudah fantasiru fil ardi, tidak cari rezeki atau keluar. Nanti sholat duhur, kita lakukan sholat duhur, qobliyah ba'diyah kita lakukan. Itu kalau istiqomah. Kemudian baca Quran. Saya tadi, mohon maaf, saya punya grupnya anak-anak. Saya itu ngajar Al-Quran, tapi anak-anak itu kalau sholat subuh bingung. Orang tuanya bingung. Saya diberikan usulan, Ustaz, gimana caranya sekolah punya program yang tidak membangunkan orang tua gak repot-repot bangunkan anaknya untuk subuh, bentak tukaran terus, Ustaz. Saya bikin grup. Dulu namanya subuh call. Sekarang itu gak ada karena udah kelas 6. Gak usah telepon-teleponan. Pokoknya dibangunin orang tuanya, harus bangun. Tadi ini laporan, Bu. Ini. Nah, ini laporan. Di masing-masing grup kelas 6 ini laporan. Kalau jempol begini, itu artinya dia berjamaah baik dengan keluarga maupun di masjid. Jempol.
Kalau gini gak jamaah, tapi munfarid, gak popo. Yang penting subuh. Tapi tak delok laporannya jempol sama gini. Kemudian saya klarifikasi ketika saya ngajar. Kenapa? Kalau jempol kan gak perlu saya tanya, cuma saya kasih motivasi, semangat. Terus, ini harus istiqomah. Saya pagi itu sudah obrol-obrol anak-anak. Ayo di grup, jangan lupa sholat subuh berjamaah. Jangan lupa sholat subuh. Jangan lupa subuhnya kesiangan. Tak ingatkan, ayo jangan sampai subuhnya kesiangan, Mas. Jadi kalau dia begini tanya, saya tanya, kenapa kok kamu jawab dari pertama sudah 3 hari begini terus? Ustaz, rumahku atur masjid Ustaz. Rumahnya ternyata atur. Ya sudahlah kalau gitu. Yang penting kamu subuh, saya bilang. Ya alhamdulillah. Kemudian tak kembangkan lagi. Baca Quran dan sholat berjamaah atau sholat subuh dan baca Quran. Tak lingkari Al-Baqarah. Wis bacanya gak usah banyak-banyak. 1 minggu pokoknya laporan kamu harus bisa baca sekian ayat. Tapi alhamdulillah baca 5 ayat ditulis. Sholat subuh tandanya gini buka kurung Al-Baqarah 1 sampai 5. Tapi alhamdulillah memang kalau merubah seseorang atau merubah siapapun harus menggunakan sistem. Ya sistem itulah nanti yang akan kita pakai untuk merubah seseorang. Nah inilah motivasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan di kegiatan pagi hari ini panjenengan semuanya diberikan usia yang panjang, kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusannya, dan semangat hijrah ini menjadi kunci bagi kita untuk melakukan perubahan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan recharging buat kita, semangat buat kita untuk terus berubah, untuk terus berbenah dari waktu ke waktu. Amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang baik, kurang berkenan, saya mohon maaf. Ada kata-kata yang keluar dari mulut saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, anggaplah itu sesuatu ya mungkin yang tidak perlu ditanggapi dengan serius, dan mudah-mudahan ini menjadi kajian yang berkah buat kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallahi wa rahmatun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita ikuti akan mendapat keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wajhika sultan. Allahumma la taqabbal dhanba illa ghaffarta wa la hamda illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la hajata min khawaij dunya illa qadaita wa yafaqa ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyah inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian pada hari ini. Kita bersyukur, terima kasih kepada Pak Ustaz atas pencerahannya. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita mengakhiri ini, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada pengumuman dari Mas Bayu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala nabiyil mu'min. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Permisi. terima kasih sampai tahun di acara pengajian subuh kali ini. Mungkin saya hanya sekedar pengumuman seperti biasanya bahwa setelah acara ini nanti monggo panjenengan bisa mengambil sedekah tianteran atau sembako gitu. Kali ini kita sembako, insya Allah ada telur, ada mie, ada kecap, ada minyak. Nanti bisa digunakan masak di pagi hari ini. Setelah ngaji, dengan dapat istilahnya berkat gitu. Berkat bisa dimasak, insya Allah nanti bisa menjadikan berkah buat keluarganya, anak-anaknya bisa sehat, bisa pintar, cerdas. Tapi tak lupa juga saya mohon, berkali-kali saya memohon doa pada semua. Kami mohon untuk doanya, semoga yang sakit, sekarang ini banyak yang sakit nih. Kita doakan keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita yang sakit, semoga dengan kita datang di sini, kita berdoa di sini, disembuhkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu juga kami mohon doa dari Pak Ustadz tadi sudah nanti doakan semoga musola ini nanti bisa kita renovasi, bisa kita perbesar sehingga lebih nyaman dan lebih besar lagi program-programnya. Salah satunya kemarin ada bisikan dari teman-teman dari Mas Farid kemarin bahwa di Jawa sana Bu, itu ada masjid atau musola yang programnya itu sangat bagus, yaitu anak usia TK sampai 17 tahun itu dibiayai oleh musola atau masjid tersebut gratis. Jadi biaya sekolahnya ditanggung oleh masjid. Kami berharap ini mungkin bukan anak-anak saja ya, tapi kita mau doanya, dukungannya, semoga itu bisa terkabul. Di musola ini nantinya program-program yang baik itu terus bertambah, tidak hanya seperti yang sekarang ini kita lakukan, yaitu berupa sedekah tianteran. Nanti mungkin ada untuk kaum duafa, untuk kaum yatim piatu, ada program-program yang berkesinambungan nantinya. Dan jangan ragu-ragu, jangan bimbang untuk menginfakkan atau mensedekahkan harta panjenengan di sini. Insya Allah nantinya akan kami gunakan untuk kemaslahatan umat. Sekian dari saya. Untuk prosedurnya monggo nanti di undangan panjenengan ada nomornya nggih. Seperti biasanya supaya nggak timbul desek-desekan. Nomor 1 ada mboten? Ada nomornya mboten nggih? Ada nggih? Nanti yang nggak bawa terakhir bisa nggih? Nggak apa-apa nggih. Nomor 1 sampai 20 monggo bisa ngambil dulu. Nomor 1 sampai 20 monggo. Apa? Lulu, masih nyala kok. Sana dulu. Dek, minggir, jangan di situ. Apa yang dipinjem? Di bunda, minta di bunda. Kertasnya di bunda.
Menjerawat sah. Ya aku iki fokus iki lek sepurane. Awas ndok ya tadi ya. Aja kakek ketumbuhan. Masih rame jam nggih. Tangan sama udah nih. Tangan ada di. Monggo. Nomor 20, 21 sampai 40, monggo. 21 sampai 40. Pinggir dulu. Sampai ilek, Bang. Iya, enggak. Masya Allah. Enak masane wae. Empat puluh satu sampai 60, monggo. 41 sampai 60. Monggo yang belum bisa berdiri bisa ngambil. Mumpung sepi. Bisa milih tuh, ada yang ada berasnya, ada yang hotel, sesuai kebutuhan. Nggih, monggo matur nuwun. Di foto ya apa iki? Ada foto apa selfie? Foto sayang. Video. Dari foto, dari video rek luras itu iki rek. Bisa siji, loro, telu. Nih amanku. Kasih ya. Permisi. Mana?
Siji, satu, dua, satu, dua, satu, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga, sampun. Wah, kira kena kroso yang bingung. Akimu awas kena ini kok disingkir ini nyangkut ini nanti goyang semua. Kertasnya ambil di bunda. Đâu giờ làm việc Nggih, Bapak, matur nuwun tas ini. Ambil loh, minta apa itu? Yang mana? Yang ada berasnya.
Ganti penyet gitu. Ya iku sitok iki. Nah. Iki. Kok mau sampean to? Iya wis padha ae lah.